Ini akan menjadi sejarah baru ya untuk pembakaran SIP, teman-teman. Karena apa? Kenapa token list mengatur token C, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai Shiba Inu lagi nih teman. Oke. Nah oke, kalau sebelumnya ya Shiba Inu itu sudah melakukan AMA ya pada tanggal 30 Desember 2021 kemarin teman-teman ya. Nah jika kalian belum sempat mendengar AMA-nya, kalian tuh bisa cek tweetnya teman-teman. Nanti untuk linknya bakal disediakan di deskripsi juga teman-teman. Namun ketika mendengar ya, kalian itu harus bisa bahasa Inggris teman-teman. Oke, namun tenang aja teman-teman ya, di akun resmi Twitter Shiba Inu ini ya sudah membuat sebuah blog ya buat kalian yang nggak sempet dengar nih AMA Shiba Inu. Di blog tersebut itu ada beberapa poin inti yang disebutkan dalam acara AMA tersebut cuy. Dan di sini juga ada pembahasan mengenai update ekosistem Shiba Inu teman-teman ya. Jadi jika kalian ingin mengetahui apa aja isinya, pastikan kalian tonton sampai habis video ini teman-teman. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung saja intro dulu. Jadi sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 US torrent chat Shiba Inu lagi nih teman-teman. Di subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe tuh gratis. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasa kita akan melihat kondisi market saat ini nih. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya, untuk kondisi market saat ini teman-teman ya, itu merah merona semua teman-teman ya rata-rata. Meskipun saat ini ya dalam kurun waktu 24 jam si Bitcoin ini tumbuh 1,30% teman-teman. Namun di sini market cenderung merah merona teman-teman. Oke, lalu mengenai bagaimana kondisi Shiba Inu langsung kita cek. Oke, mengenai kondisi Shiba Inu ya, saat ini mengalami pertumbuhan 2,17% ya, tepatnya itu di rate 0,003412 teman-teman. Dan untuk volume transaksi 24 jamnya Shiba Inu ini mengalami minus 25% teman-teman. Meskipun di sini kita lihat chartnya hijau royo-royo teman-teman, namun untuk chart all-nya kita lihat. Nah, untuk chart all-nya dia itu sedang mengalami penurunan teman-teman ya, dan saat ini mulai sideways lagi nih teman-teman. Oke, lalu apa aja sih updatean mengenai Shiba Inu, langsung kita kepoin. Cek di sound. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di blog shibaswap.com teman-teman. Jadi buat kalian yang belum sempat mendengarkan AMA dan ingin poin penting pengumuman apa aja sih yang dibahas teman-teman ya, di sini tuh Shibaswap ya sudah menyediakan blog ya. Di sini dia itu menulis poin-poin penting yang dibahas di AMA kemarin teman-teman. Dimana di sini ada bond dikonfirmasi sebagai token yang akan digunakan sebagai gas di Shibarium ya. Dan di sini ada Shibanet saat ini sedang menjalani audit, dan di sini Dogido beberapa fase katanya teman-teman. Di sini ada portal tukar Shiba V2 teman-teman. Di sini Shiba Inu game, dua game yang berbeda katanya teman-teman. Dan ini terakhir itu AMA berikutnya adalah dengan Wager Guru pada tanggal 22 ya, bulan 2 2022 teman-teman ya. Ini 2.22.22 teman-teman. Oke, jadi ini adalah poin-poin yang dibahas di AMA kemarin teman-teman ya. Nah buat kalian yang ingin mendengar AMA-nya ya, di sini akun Twitter Shiba Inu teman-teman sudah men-share teman-teman ya untuk play recordingnya teman-teman dari AMA tersebut. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti kalian akan mendengarkan percakapan AMA kemarin ya. Nanti untuk linknya bakal disediakan di kolom deskripsi. Oke. Nah untuk updatean Shiba Inu yang terbaru ini adalah Shiba Inu fase 2 teman-teman. Seperti apa isinya langsung kita cek ya. Cek di shot. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di medium Satoshi Kusama teman-teman. Dimana di sini tuh Shiba Inu tahap 2 ya, atau fase 2 welcome the new era teman-teman. Oke, di updatean medium Satoshi Kusama ini yang menjelaskan rencana atau agenda berikutnya dari ekosistem Shiba Inu teman-teman. Nah jadi langsung aja ya, di sini tuh ada updatean mengenai Shibaswap ya, pengembalian Shibaswap teman-teman. Oke, jadi di sini itu ya teman-teman, Shibaswap itu memiliki sistem multi hadiah atau pengembalian yang kompleks yang memberikan penghargaan kepada Shibian ya, atau penggunanya, dengan memberikan pengembalian dari swap di platformnya teman-teman. Nah jadi untuk keamanan mereka itu sebelumnya menerapkan sistem time lock dan multisig teman-teman. Namun menurutnya hal itu tidak layak
dan juga tidak terukur katanya teman. Karena sistem ini itu memerlukan berjam-jam tanda tangan dari banyak pihak saat pengembalian diproses teman-teman. Jadi mereka itu memindahkan distribusi pengembalian ke mode 2 mingguan ya, yang artinya jam yang sama akan dibutuhkan oleh ship roundtable untuk menandatangani transaksi ya. Namun perubahan ini tuh bisa membuat mereka fokus pada peningkatan swap dan blitz scaling teman-teman, untuk bersaing dengan beberapa entitas terpusat yang tidak disebutkan namanya di sini teman-teman ya. Nah, dan di sini tuh ada Shiba tukar pasangan ya, atau Shiba swap pair teman-teman. Jadi di sini tuh intinya mereka itu akan mengubah pasangan yang menerima poin alokasi dari Wolf Pool teman-teman ya. Oke, jadi Wolf Pool itu adalah penyedia likuiditas di Shiba Swap teman-teman ya, yang mana kalian itu bisa menjadi likuiditas dari pasangan token atau koin yang ada di Shiba Swap ini ya teman-teman, seperti ini ya, pasangan Lisbon, Lis WETH, Shipbon ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Dengan cara kalian itu tinggal klik ini aja ya, klik to open ya, add liquidity teman-teman. Oke, dan kalian itu nantinya akan mendapat reward atau imbalan atas likuiditas yang kalian berikan ya, serta kalian itu dapat mengklaim 33% dari pengembalian WOF kalian itu setiap minggunya ya. Tetapi 67% sisanya akan dikunci selama 6 bulan cuy. Jadi kalian ketika ingin menjadi likuiditas di Shiba Swap ya, 67% dana Anda akan dikunci selama 6 bulan ya. Dan sisanya 33% ya, kalian itu bisa mengklaim setiap minggunya teman-teman. Oke, jadi itulah kurang lebih ya. Nah, di sini itu untuk poin alokasi ya, untuk token berikut akan dikurangi menjadi 5 AP katanya tuh. Jadi menurutnya ini itu akan memungkinkan mereka ya membuat pasangan token baru pada swap di Shiba Swap ini teman-teman. Untuk token yang mereka anggap menarik, memiliki volume yang sangat signifikan ya, atau memiliki kasus pengguna yang menarik teman-teman. Dan di sini tuh ada 3 token baru yang akan ditambahkan di Shiba Swap teman-teman ya. Nah, di sini daftar baru di Shiba Swap ya, ada F9 WETH teman-teman. Di sini ada UFO WETH, Star ya, atau Starling WETH teman-teman. Jadi ini yang akan ditambahkan teman-teman. Namun di sini juga dia itu menginfokan ya, sedang berdiskusi dengan Signally, Per.eco, dan 20 token lainnya akan segera dicantumkan di Shiba Swap ini teman-teman ya. Wow ya. Jadi nantinya banyak sekali token-token yang bisa di pair di Shiba Swap teman-teman, karena di sini banyak sekali tambah-tambahan ya yang akan menjadi likuiditas di Shiba Swap teman-teman. Oke. Nah, oke, yang updatean berikutnya itu di sini ada DogiDAO nih, teman-teman. Oke, di sini itu mereka mengumumkan ya bahwa DogiDAO ini sebagian sudah siap digunakan, cuy. Ini membuat kita itu selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya terdesentralisasi, teman-teman ya. Jadi jika kalian belum tahu DAO ya, DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization teman-teman. Adalah organisasi yang diwakili oleh aturan yang dikodekan sebagai program komputer yang transparan ya, dan dikendalikan oleh anggota organisasi ya, dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah pusat teman-teman ya. Jadi bisa dibilang DAO ini tidak memiliki bos teman-teman ya. Jadi semuanya yang ada di komunitas DAO ini ya dikendalikan oleh suara komunitas itu sendiri, cuy. Jos lah pokoknya teman-teman ya. Jadi bisa jadi nih ke depannya jika komunitas ingin SHIB naik melejit ya, bisa usul nih untuk bakar supply SHIB besar-besaran cuy kan ya kan. Jika komunitas SHIB itu nantinya berkehendak ya, atau jika DogiDAO ini sudah berjalan sepenuhnya teman-teman ya. Karena saat ini tuh masih sebagian ya yang sedang dikerjakan teman-teman. Oke. Nah, di sini ya mengenai untuk update DogiDAO ini ya, memungkinkan mereka itu untuk secara resmi membuka swap nih untuk token baru yang akan mendapatkan AP di kumpulan Wofable teman-teman. Jadi untuk cara kerjanya itu, jadi buat para Shiba Army ya yang memiliki atau memegang 30.000 token bond nih teman-teman, mereka itu dapat mengirimkan proposal ya token baru melalui DogiDAO ini teman-teman ya. Jadi mereka itu dapat memberikan suara persetujuan untuk token baru yang akan di listing cuy. Dan sementara pihak tim dari Shiba Inu ini akan mengkonfirmasi proposal atau listing token baru yang kalian ajukan ya setelah pengajuannya itu disetujui teman-teman. Dan di sini komunitas itu dapat memilih token yang akan dicantumkan di kumpulan token Wofable di Shiba Swap teman-teman ya. Jadi kita ketahui ya, bond ini adalah token tata kelola teman-teman. Otomatis jika kalian ingin bergabung di DogiDAO ini teman, dan memberikan suara ya, kalian harus memiliki 30.000 token bond nih untuk menyuarakan kalian. Jadi kalian bisa menyuarakan suara kalian nih untuk brand SHIB gede-gedean nih cuy. Biar SHIB itu melejit teman-teman. Oke, nah di sini itu ada catatan ya, untuk token baru yang akan terdaftar di kumpulan Wofable ini teman-teman akan dikenakan biaya dalam bentuk token list teman-teman ya.
Dan nantinya biaya tersebut itu akan digunakan sebagai insentif tambahan kepada pengguna, teman-teman. Oke. Dan di sini ada updatean Wolf Map tahap 2, teman-teman. Nah, sebenarnya di updatean ini poin intinya, teman-teman ya. Oke, untuk rencana fase 2 dari Ryoshi ini, teman-teman, adalah menggambarkan totalitas keuangan terdesentralisasi, cuy. Jadi visi ekosistemnya itu terdiri dari 5 komponen yang saling terkait ya, yang disebut sebelumnya di sini, teman. Dan di sini kita lihat ya, di sini ada Shiba Swap ya, diluncurkan ya. Jadi untuk updateannya yang sudah Didi jelaskan tadi di atas, teman-teman ya. Oke, kita langsung kedua ya. Di sini ada Shibarium AKL2 ya, atau layer 2, teman-teman. Oke, di sini ya kita ketahui Shibarium itu adalah blockchain milik Shiba, cuy, yang menurut mereka ya bukan tugas yang mudah nih untuk membuat sebuah blockchain yang dapat berfungsi, teman-teman. Tetapi mereka itu yakin ya akan menyelesaikan tugas ini tahun ini, katanya, teman-teman ya. Mungkin di tahun 2022, teman-teman ya. Karena menurutnya cocok dengan komponen ekosistem yang saling terkait, teman-teman. Di sini mereka juga mengatakan ya bahwa ini akan sepenuhnya terdesentralisasi dan blockchain akan seperti semua yang kami lakukan ya. Dan ini semua didorong oleh komunitas, katanya, teman-teman. Oke, dan di sini tuh Bond sebagai token asli Shibarium ya, seperti Matic untuk blockchainnya masing-masing, teman-teman. Dia itu mengibaratkan Matic ya, dan blockchainnya si Polygon itu, teman-teman. Oke, jadi fungsinya Bond itu seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga ada C nih. Ini sudah pernah dibahas ya. Oke, mengenai C ya. C itu sebagai stable coin, teman-teman ya, dari ekosistem Shiba Inu nantinya, teman-teman, yang dipakai di Shibarium ya. Saat ini mereka itu sedang berupaya menemukan metodologi yang sempurna untuk mengimplementasikan token ini, teman-teman. Nah, di sini Ryoshi itu mengatakan ya, tujuan akhirnya adalah agar C itu beroperasi baik di ETH ataupun di jaringan Shibarium nantinya ya. Jadi menjadi mata uang stabil global yang dapat digunakan oleh semua negara sebagai penyimpanan nilai dan metode pembayaran, teman-teman. Dan nantinya secara khusus ya, token list ini akan mengatur si C ini, teman-teman ya. Kenapa token list mengatur token C, teman-teman? Menurut visi Ryoshi ke depannya ya, agar menciptakan utilitas tambahan si token list itu, teman-teman. Oke. Dan di sini yang keempat nih, teman-teman, mengenai ekosistem keuangan Shibarium, teman-teman. Nah, mengenai updatean yang ini, teman-teman ya, mereka itu menegaskan bahwa ekosistem keuangan Shibarium sebagai fase 3. Nah, sekarang ini yang diupdate masih di fase 2 dan itu pun belum selesai, teman-teman ya. Karena hal tersebut, teman-teman ya, ini dilewati dulu, teman-teman ya. Jadi ini buat pengetahuan kita ya, nantinya ada ekosistem keuangan Shibarium fase ketiga, teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada Shibacon ya di sini. Nah, ini sering kita dengar ya di updatean artikel Satoshi Kusama sebelumnya, teman-teman. Namun di sini dituliskan ya masih belum jelas kegunaannya apa. Dan di sini ada keterangannya itu harus bertepatan dengan DevCon menurutnya ya. Namun di sini juga belum jelas ya apa maksudnya, teman-teman. Mungkin kedepannya akan diupdate ya. Nanti Didi juga bahkan mengupdate-nya mengenai Shibacon itu apa, teman-teman. Oke. Nah, jadi kelima poin di atas ini, teman ya, adalah poin komponen bagian dari visi Ryoshi, teman-teman. Namun di sini juga ada updatean mengenai Shibanet nih, teman-teman. Oke, jadi kita ketahui sebelumnya ya, Shibanet itu adalah pasar terdesentralisasi di ekosistem Shiba Inu, cuy. Jadi yang memungkinkan tuh orang bisa membeli, menjual, memperdagangkan barang yang menggunakan ekosistem internal ya, teman-teman. Nah, di updatean kali ini, teman-teman ya, mereka itu akan memperbarui konsep inkubator artis mereka ya menjadi inkubator Shiba Inu, teman-teman. Jadi tim mereka itu akan memilih seniman terbaik ya, penulis, produser, bisnis, musisi, pengrajin, grosir untuk bergabung di inkubator Shibanet ini, teman-teman. Dan nantinya semua ini akan dilakukan dengan menggunakan sistem launchpad ya, yang akan diluncurkan pada bulan Agustus tahun depan, teman-teman ya. Jadi mereka itu akan banyak belajar ya mengenai tentang Shiba Ethos ya setelah disetujui masuk kelompok di inkubator ini, teman-teman. Dengan harapan ya mereka itu bisa bekerja sama dengan tim Shibanet untuk membuat Shibaset mereka sendiri ya, dan membuat infrastruktur awal untuk konsumen Shibian kami, katanya, teman-teman. Jadi maksudnya untuk konsumen Shibian itu ya kita ini ya, ketika nantinya Shibanet sudah diluncurkan, teman-teman ya. Karena di situ kita itu bisa membeli, menjual, memperdagangkan barang ya, teman-teman ya, di Shibanet, teman-teman. Oke. Secara teknologi ya, menurutnya Shibanet ini adalah cara baru untuk bisnis apapun untuk orang itu bisa menjual atau membeli produk, cuy. Nah,
di sini teman-teman, SHIB atau kita kenal sebagai stable coin dari ekosistem Shiba Inu teman-teman ya, akan menjadi sistem pembayaran utama di ShibaNet teman-teman ya. Jadi sehingga mereka itu dapat memiliki sistem pembayaran yang stabil teman-teman. Dan tujuannya itu ya untuk mengatur sistem dan membuatnya tetap terdesentralisasi katanya teman-teman. Nah, di sini juga ya, Shiba Swap ini menjadi pintu gerbang dari token lain untuk menukar ke token SHIB, teman-teman. Jadi bisa diartikan beli token SHIB itu di Shiba Swap dan kita bisa menggunakan token SHIB ini untuk transaksi di ShibaNet, teman-teman ya. Wow ya, mantap. Nah, teman-teman, di sini ada updatean yang terakhir ya mengenai proyek NFT nih, teman-teman. Jadi Shiba Inu ini akan memperkenalkan ya set NFT resmi pertamanya teman-teman, di mana para pemilik 10.000 NFT Shiboshi ya dapat membeli perlengkapan atribut khusus nih ya. Dan saat ini tim sedang menyelidiki cara untuk menerapkan pembakaran SHIB ke dalam sistem untuk mengubah atribut NFT yang kalian beli ya. Oke, jadi nantinya ini ya mengenai updatean proyek NFT ini teman-teman, ini akan menjadi sejarah baru ya untuk pembakaran SHIB teman-teman. Karena apa? Karena kita ketahui ya untuk proyek NFT Shiboshi ini akan membakar SHIB ya ketika dia itu mengganti nama teman-teman ya. Namun saat ini itu ya pemilik 10.000 NFT ini bisa membeli perlengkapan atribut khusus nih teman-teman. Dan saat pemilik 10.000 NFT ini ya membeli atribut khusus ini teman-teman, tim proyek NFT Shiba Inu ini akan menerapkan pembakaran SHIB ya untuk mengubah atribut NFT tersebut teman-teman. Dan kita ketahui juga NFT Shiboshi ini teman-teman tidak hanya sekedar NFT atau gambar meme belaka teman-teman ya, karena kedepannya mereka itu akan diintegrasikan ke dalam game teman-teman. Yang kalian ketahui game tersebut itu dikembangkan dengan orang-orang berlatar belakang yang nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Jika kalian belum tahu siapa itu orang-orangnya, kalian bisa tonton video Didi yang sebelum-sebelumnya yang membahas mengenai game Shiba Inu teman-teman. Oke. Nah oke, jadi mengenai proyek NFT ini teman-teman ya, jadi feeling Didi sih kunci utama ada dalam game yang nantinya dikembangkan oleh Shiba Inu ini teman-teman ya. Karena kita tahu ya NFT Shiboshi ini akan diintegrasikan ke dalam game juga teman-teman. Jadi otomatis jika nantinya gamenya bagus teman-teman ya, banyak orang akan memperebutkan karakter di game tersebut teman-teman. Atau istilahnya itu memperebutkan hero gamenya lah teman-teman ya. Jadi di situ pasti banyak orang akan mengganti nama teman-teman dan mengganti atribut khusus untuk karakter NFT game tersebut teman-teman. Nah saat itu terjadi teman-teman, maka disitulah ya titik dimulai pembakaran SHIB besar-besaran akan terjadi teman-teman ya. Karena mereka itu di sini juga menjelaskan teman-teman, nantinya untuk mengubah atribut NFT ini teman-teman ya, timnya itu akan menerapkan pembakaran SHIB teman-teman ya. Oke, jadi bisa dikatakan ya ketika nanti proses pembakaran ini terjadi teman-teman ya, ini otomatis lah, secara otomatis ini bisa mendongkrak harga SHIB besar-besaran juga teman-teman ya. Oke. Jadi kita berharapnya sih mudah-mudahan ke depannya ya, agar sistem yang diciptakan oleh tim pengembang NFT dan game ini untuk bisa membakar SHIB ini berjalan dengan lancar dan maksimal teman-teman. Oke, namun semua ini ada disclaimer on teman-teman ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya atau beresiko tinggi teman-teman, karena harganya yang sangat fluktuatif. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian teman-teman. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.